Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Deza Dwi Indriani dengan NIM 19010025 akan menjelaskan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini memiliki 4 karakteristik, yaitunya 1. Saling ketergantungan positif, yang mana saling ketergantungan positif ini yaitu terjadi antara siswa satu dengan siswa yang lain untuk adanya sikap saling ketergantungan. Yang kedua yaitunya interaksi langsung antar siswa atau face to face. Nah, di sini belajar kooperatif akan meningkatkan interaksi antara siswa, yang mana siswa akan saling membantu untuk sukses sebagai anggota kelompok. Yang ketiga yaitu tanggung jawab individu, yang mana tanggung jawab individu ini dituntut dalam belajar kelompok, yaitu berupa tanggung jawab siswa dalam membantu siswa yang membutuhkan bantuan, dan siswa tidak dapat hanya sekedar melihat atau mencontoh hasil kerja sekelompoknya. Intinya tanggung jawab ini diminta untuk kerjasama antar tim siswa itu dengan teman sekelompoknya yang lain. Yang keempat yaitu keterampilan interpersonal, yang mana dalam pembelajaran ini dituntut untuk mempelajari materi yang ditentukan. Seorang siswa juga dituntut untuk belajar bagaimana cara berinteraksi dengan siswa lainnya dalam kelompoknya, yang mana keterampilan interpersonal ini dituntut untuk keaktifan dalam presentasi ataupun kegiatan kelompok nantinya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan motivasi siswa, yang kedua yaitu menyajikan informasi, yang ketiga organisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, yang keempat membimbing kelompok belajar, yang kelima memberi evaluasi serta memberikan penghargaan nantinya untuk siswa-siswa yang mampu untuk melaksanakan model pembelajaran kooperatif ini dengan sebaik mungkin. Baiklah, materi selanjutnya yaitu model pembelajaran tipe STAT, yang mana memiliki karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu presentasi kelas. Bentuk presentasi kelas dapat berupa pembelajaran langsung atau direction into instruction atau kelas diskusi yang dikondisikan langsung oleh guru, juga presentasi audio visual. Presentasi kelas di STAT berbeda dengan pengajaran biasanya. Peserta didik harus memberikan perhatian penuh selama presentasi, yang mana mereka harus memperhatikan baik temannya yang memberikan presentasi atau nanti dari gurunya sendiri, sebab akan membantu mereka untuk menjawab kuis dengan baik nantinya jika diberikan kuis, serta juga dapat membantu nilai kuis nantinya agar lebih baik dalam memberikan jawaban atau tanggapan. Yang kedua yaitu grup atau tim, yang mana presentasi ini atau metode pembelajaran kooperatif STAT ini lebih menuntut kepada pembelajaran kelompok atau grup, yang mana hal yang amat penting dalam STAT. Dalam hal itu, penekanan diberikan pada setiap grup untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat grupnya. Sebaliknya, pentingnya peranan sebuah grup adalah melakukan hal yang terbaik dalam membantu meningkatkan kemampuan setiap anggotanya. Grup memberikan bantuan dari teman sebaya untuk meningkatkan pemahaman atau kemampuan akademik. Nah, disinilah nanti dituntutnya untuk kerjasama antar tim. Kekompakan antar tim akan dilihat dari hasil presentasi yang telah dikemukakan oleh anggota timnya nantinya. Yang ketiga yaitu kuis. Kuis merupakan salah satu metode yang mana setelah dilakukannya presentasi, maka kita akan memberikan kuis kepada siswa atau guru akan memberikan kuis kepada siswa sejauh mana pemahaman siswa akan presentasi tadi yang telah kita lakukan tadi. Yang selanjutnya yaitu penghargaan grup. Grup akan menerima penghargaan jika rata-rata skor mereka memenuhi atau melampaui kriteria tertentu, yang mana ada berbagai macam tingkat penghargaan yang akan diberikan nantinya. Itu sesuai dengan kriteria yang ada. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif ini yaitu yang pertama, setelah dilakukan pretest,
Siswa dibagi beberapa kelompok belajar yang beranggotakan 4 hingga 5 orang, yang merupakan campuran berdasarkan prestasi, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang kedua yaitu guru menyajikan pelajaran atau presentasi verbal atau teks. Yang ketiga yaitu siswa bekerja dalam kelompok yang menggunakan lembar kegiatan atau peringkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan, menguasai materi dengan saling membantu. Yang keempat, dilakukan kuis untuk seluruh siswa, dan kuis mereka bekerja masing-masing. Hasil kuis diberikan skor dan setiap individu diberi skor perkembangan atau dibandingkan nantinya dengan skor rata-rata pretest. Yang kelima yaitu poin tiap anggota dijumlahkan untuk mendapatkan skor kelompok. Yang kelima, kelompok yang mencapai kriteria tertentu dapat diberikan penghargaan, ataupun bisa disebut dengan penghargaan grup juga bisa, yang mana grup akan menerima penghargaan jika skor rata-rata mereka memenuhi atau melampaui kriteria tertentu. Yang mana ada 3 macam tingkatan penghargaan yang akan diberikan, yang mana yang pertama yaitu kriteria rata-rata skor tim, yang kedua lembar rangkum tim, yang ketiga kriteria poin kemajuan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini. Yang pertama, meningkatkan kerjasama. Kelebihannya yaitu meningkatkan kerjasama, kebaikan budi, kepekaan, toleransi, dan tinggi antar sesama anggota kelompok. Yang kekurangannya yaitu apabila tidak ada kerjasama antar satu kelompok dan belum bisa menyesuaikan diri dengan anggota kelompok yang lain, maka tugas tidak bisa diselesaikan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, kelebihan yang selanjutnya yaitu meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, yang mana memiliki kekurangan yaitu apabila salah satu anggota berperilaku menyimpang akan mempengaruhi dan mengganggu anggota kelompok lainnya, sehingga presentasi nanti akan terganggu atau nanti akan terjadinya timpa tindih antara mereka satu sama lain di dalam kelompoknya. Yang ketiga yaitu meningkatkan harga diri dan dapat memperbaiki sikap ilmiah terhadap matematika, yang mana memiliki kekurangan yaitu bila situasi kelas gaduh waktu pelaksanaan diskusi, maka akan mengganggu kelas lainnya. Yang kelima yaitu yang keempat yaitu memperbaiki kehadiran peserta didik. Ini merupakan salah satu poin penting dalam presentasi, yang mana jika salah satu anggota grup atau kelompok yang akan melakukan presentasi tidak hadir, maka akan mengganggu aktivitas presentasi nantinya. Karena setiap presentasi kita telah membagi poin-poin, atau siswa itu telah membagi poin-poin yang mana akan dilaksanakan oleh temannya, yang mana akan dikerjakan oleh dia sendiri. Nah, itu merupakan salah satu kekurangannya. Ketidakhadiran salah satu anggota dalam kelompok akan mempengaruhi kinerja dalam kelompok tersebut. Yang kelima yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar. Nah, untuk ini kekurangannya itu apabila peserta didik tidak menggunakan waktu dalam diskusi dengan baik, maka kelompok tersebut tidak bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Yang ini kekurangan ini terjadi apabila salah satu dari anggota kelompok tidak menguasai materi, maka akan terjadilah hal seperti ini, yang mana tidak diselesaikannya presentasi dengan tepat waktu. Yang keenam yaitu konflik pribadi menjadi berkurang. Baiklah, kelebihan model START ini yang selanjutnya yaitu konflik pribadi menjadi berkurang, yang mana konflik ini akan terjadi yaitu sebagai kekurangannya akan terjadi apabila salah satu dari peserta didik yang mencapai kinerja yang lebih tinggi keberatan bila skor disamakan dengan peserta didik yang kinerjanya rendah karena menggunakan sistem skor perbaikan individu. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman pada materi pembelajaran. Meningkatkan pemahaman pada materi pembelajaran ini itu akan memiliki kekurangan berupa beban kerja guru menjadi lebih banyak. Yang selanjutnya yaitu apabila mendapat penghargaan motivasi belajar, peserta didik akan menjadi lebih besar. Karena jika aktivitas peserta didik dalam kelompok monoton, maka motivasi belajar peserta didik akan turun. Yang terakhir yaitu hasil belajar lebih tinggi.
Apabila pemahaman materi dalam diskusi belum sempurna, maka hasil belum akan menurun. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif START ini. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran tipe Jigsaw. Model pembelajaran tipe Jigsaw ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu membaca untuk menggali informasi, yang mana siswa memperoleh topik-topik permasalahan untuk dibaca sehingga mendapatkan informasi dari permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu kelompok asal. Kelompok asal adalah kelompok yang pertama kali dibentuk yang terdiri dari beberapa anggota kelompok ahli. Yang selanjutnya yaitu kelompok ahli. Kelompok ahli merupakan siswa yang telah mendapatkan topik permasalahan yang sama, bertemu dalam satu kelompok yang disebut sebagai kelompok ahli untuk membicarakan topik permasalahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu laporan kelompok, yang mana kelompok ahli itu nantinya kembali ke kelompok asal dan menjelaskan dari hasil yang didapat dari diskusi tim ahli tadi kepada kelompoknya atau nanti kepada teman-temannya. Yang ketiga yaitu kuis. Kuis dilakukan di akhir pembelajaran dengan materi mencakup semua topik yang dibahas oleh setiap kelompok ahli. Yang terakhir yaitu scoring atau penghargaan kelompok. Ini berupa nilai kuis dari setiap anggota kelompok, diambil nilai rata-ratanya, dan bagi kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi nanti akan diberikan sebuah penghargaan. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif model Jigsaw diadaptasi oleh Slavina tahun 1995 di Universitas Johns Hopkins. Yang pertama yaitu anak didik dibagi atas beberapa kelompok, yang mana tiap kelompok berjumlah 4 anggota yang heterogen. Yang kedua, guru memberikan bahan pembelajaran yang akan dibahas kepada setiap kelompok, yang mana guru melakukan brainstorming untuk mengaktifkan skema anak didik sehingga lebih siap menghadapi pembelajaran. Setiap anggota bertanggung jawab mempelajari bagian tertentu atau yang ditugaskan, misalnya materi yang akan dibahas adalah alat ekskresi, yang mana meliputi ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang keempat yaitu anggota pertama mempelajari ginjal, sehingga anggota kedua mempelajari hati, anggota ketiga mempelajari paru-paru, dan anggota keempat mempelajari kulit dari setiap kelompok. Yang poin keempat ini merupakan langkah-langkah untuk pembagian materi untuk setiap kelompoknya. Yang kelima yaitu setiap anggota kelompok yang mendapatkan tugas yang sama berkumpul dan berdiskusi tentang topik tersebut. Kelompok ini disebut kelompok ahli. Dengan demikian terdapat kelompok ahli ginjal, hati, paru-paru, dan ahli kulit nantinya. Yang selanjutnya yaitu setiap anggota kelompok ahli ini kembali bergabung dengan kelompok asal dan mengajarkan topik yang telah dipelajari di kelompok ahli kepada kelompok aslinya secara bergantian. Nah, inilah yang disebut tadi dengan laporan kelompok ahli. Yang selanjutnya yaitu guru memberikan kuis secara individu tentang seluruh topik yang sudah dibahas. Poin tiap anggota dijumlahkan untuk mendapatkan skor per kelompok, sehingga kelompok dapat mencapai kriteria tertentu dapat diberikan penghargaan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama yaitu mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Namun, kelebihan ini memiliki kekurangan, yaitunya siswa yang tidak memiliki rasa percaya diri dalam diskusi, maka akan sulit dalam menyampaikan materi pada temannya, apalagi jika dia terpilih jadi salah satu anggota ahli atau yang bertanggung jawab untuk menjelaskan nantinya kepada teman-temannya atau kepada kelompok asalnya materi yang telah dijelaskan oleh kelompok ahli tadi. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide atau gagasan dalam memecahkan masalah tanpa takut membuat masalah. Nah, ini juga memiliki kekurangan, yang mana siswa yang aktif akan mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Sedangkan dengan siswa yang tidak aktif, maka dia akan
bisa dikatakan pura-pura tidak tahu atau emang gak tahu sama sekali. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kemampuan sosial, mengembangkan rasa harga diri dan hubungan interpersonal yang positif. Yang ini memiliki kekurangan berupa siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah untuk mengalami kesulitan, yang mana mereka akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Nah, ini merupakan salah satu kekurangannya, berkaitan dengan kelebihan yang ada pada yang poin nomor 2 tadi, yang mana mengembangkan kemampuan siswa mengungkapkan ide dan gagasan, yang mana hal itu dapat menyebabkan siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. Nah, hal inilah yang menyebabkan kecenderungan antara siswa satu dengan siswa lain dalam diskusi nantinya. Yang keempat yaitu siswa lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat karena siswa diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menjelaskan materi pada masing-masing kelompok. Nah, hal ini dapat sama halnya dengan penjelasan yang tadi, yaitu siswa yang aktif akan lebih mendominasi. Tapi pada poin yang ini, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan karena hanya dia yang akan terus melakukan atau meningkatkan kemampuan sosialnya, sedangkan yang lain tidak mau membuka diri. Yang selanjutnya, siswa lebih memahami materi yang diberi karena dipelajari lebih dalam dan sederhana dengan anggota kelompoknya. Yang mana kekurangannya itu siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran nantinya. Yang selanjutnya yaitu siswa lebih menguasai materi karena mampu mengajarkan materi tersebut kepada teman kelompok belajarnya. Yang mana penugasan anggota kelompok untuk menjadi tim ahli sering tidak sesuai antar kemampuan dengan kompetensi yang harus dipelajari. Yang selanjutnya, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok, yang mana memiliki kekurangan merupakan keadaan kondisi kelas yang ramai sehingga membuat siswa kurang bisa berkonsentrasi dalam menyampaikan pembelajaran yang telah dikuasainya. Yang selanjutnya yaitunya materi yang diberikan kepada siswa dapat merata. Yang di sini memiliki kekurangan berupa di mana jika jumlah anggota kelompoknya kurang, maka akan menimbulkan masalah jika ada anggota yang hanya membonceng dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. Ini merupakan siswa yang tidak mau tahu menau dalam melakukan diskusi, yang mana tidak mau mencari materi, mencari bahan gak mau, dia hanya mau menunggu siap jadinya saja. Namun ketika diskusi nantinya, dia juga tidak berpartisipasi dalam melakukan tanya jawab ataupun menyampaikan materi nantinya karena dia tidak menguasai materi itu sendiri. Yang selanjutnya, materi yang diberikan kepada siswa dapat merata. Yang ini jika tidak didukung dengan kondisi kelas yang luas, metode sulit dijadikan mengingat siswa harus beberapa kali berpindah dan berganti kelompok karena tidak meratanya dalam pembagian siswa ini. Dalam proses pembelajaran mengajar, siswa saling ketergantungan positif, yang mana ini akan membutuhkan banyak waktu untuk melihat saling ketergantungannya nantinya. Materi pembelajaran kita selanjutnya yaitunya model pembelajaran tipe TPS, yaitu tipe Think Pair Share, yang mana memiliki karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu berpikir atau thinking, yang mana guru mengajukan suatu pertanyaan atau permasalahan yang dikaitkan dengan pembelajaran dan meminta peserta didik menggunakan waktu beberapa menit untuk berpikir sendiri jawaban atau masalah. Peserta didik membutuhkan penjelasan bahwa berbicara atau mengerjakan bukan bagian dari berpikir. Yang kedua yaitu berpasangan, yang mana guru meminta peserta didik untuk berpasangan dan mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh. Interaksi selama waktu yang disediakan dapat menyatukan jawaban pertanyaan yang diajukan atau menyatukan gagasan suatu masalah khusus yang diidentifikasikan. Secara normal, guru memberikan waktu tidak lebih dari 4 hingga 5 menit untuk berpasangan. Yang ketiga yaitu
Berbagi. Pada langkah akhir, guru meminta pasangan-pasangan ini untuk berbagi dengan keseluruhan kelas yang telah mereka bicarakan. Hal ini efektif untuk berkeliling ruangan dari pasangan ke pasangan yang lain dan melanjutkan sampai sekitar sebagian pasangan mendapatkan kesempatan untuk melaporkannya nanti. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif TPS ini yaitunya yang pertama, guru memberikan persepsi mengenai materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu guru menyampaikan isi materi. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada siswa, kemudian siswa diberi waktu untuk berpikir. Yang keempat yaitu siswa berpikir untuk memperoleh jawaban. Yang kelima yaitu siswa diminta untuk berpasangan dengan temannya. Yang keenam, siswa berdiskusi dengan pasangannya untuk memecahkan pertanyaan guru. Yang selanjutnya yaitu siswa menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu guru memberikan kesimpulan dan meluruskan jawaban siswa serta menambahkan jawaban yang benar nantinya kepada siswanya. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif TPS ini yaitunya yang pertama, memiliki kelebihan memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang akan diajarkan karena secara tidak langsung memperoleh contoh pertanyaan yang diajukan oleh guru serta memperoleh kesempatan untuk memikirkan materi yang akan diajarkan. Nah, hal ini dapat memicu kekurangan model pembelajaran TPS, yaitunya sangat sulit diterapkan di sekolah yang rata-rata kemampuan siswanya rendah dan waktu yang terbatas, sedangkan jumlah kelompok yang terbentuk sangatlah banyak. Maka hal ini dapat juga menghabiskan waktu atau kurangnya nantinya waktu untuk menjelaskan kembali materi yang akan disampaikan. Yang selanjutnya yaitu siswa akan terlatih menerapkan konsep karena bertukar pendapat dan pemikiran dengan temannya untuk mendapatkan kesepakatan dalam memecahkan masalah. Kekurangan pada kelebihan yang ini yaitunya itu pembelajaran kooperatif model TPS adalah pembelajaran yang baru diketahui, sehingga kemungkinan yang dapat timbul adalah sejumlah siswa bingung, sebagian kehilangan rasa percaya diri dan saling mengganggu antar siswa lainnya. Model pembelajaran yang terakhir yaitu model pembelajaran group investigation memiliki karakteristik pembelajaran kooperatif, yaitunya yang pertama, siswa dan guru bersama merencanakan tugas subtopik yang akan dibahas. Yang kedua, memiliki sumber belajar yang cukup untuk mendukung pada tahap investigasi siswa. Langkah-langkah pembelajaran ini yaitu yang pertama, pemilihan topik. Anak didik disuruh memilih subtopik khusus dalam bidang tertentu yang sudah ditetapkan gurunya. Yang kedua, perencanaan kooperatif. Guru bersama anak peserta didiknya merencanakan prosedur pembelajaran, tugas, tujuan khusus untuk topik yang telah dipilih nantinya untuk dijadikan suatu pembelajaran. Yang ketiga, implementasi, yang mana anak didik menetapkan rencana yang telah dibuat pada tahap kedua, yang mana guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Yang keempat, analisis dan sintesis, yaitunya anak didik menganalisis, mensintesis informasi yang diperoleh. Pada tahap ketiga, dipersiapkan untuk presentasikan secara menarik di depan kelas. Selanjutnya yaitu presentasi hasil final. Beberapa atau semua kelompok menyajikan hasil bahasannya dalam diskusi kelas. Yang ini akan terjadinya diskusi atau presentasi di depan kelas nantinya. Yang terakhir yaitu evaluasi, yang mana guru bersama peserta didik mengevaluasi kontribusi kelompok terhadap kerja kelas secara keseluruhan yang membahas aspek yang berbeda dari topik yang sama. Evaluasi ini dapat berupa penilaian individu ataupun per kelompok. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran group investigation ini yaitunya kelebihannya memberikan semangat untuk berinisiatif, kreatif, aktif, rasa percaya diri dapat lebih meningkat, dapat belajar untuk memecahkan masalah, menangani suatu masalah, mengembangkan antusiasme dan rasa pada pembelajaran.
yang mana hal ini memiliki kekurangan, yaitunya sedikitnya materi yang tersampaikan pada satu kali pertemuan nantinya. Yang kedua yaitu meningkatkan belajar bekerja sama. Hal ini sering sekali terjadi dan kita juga sudah pernah merasakan atau pernah mengalami, yang mana sulitnya memberikan penilaian secara personal ini. Yang ketiga yaitu belajar berkomunikasi baik teman sendiri maupun guru, yang mana tidak semua topik cocok dengan pembelajaran kooperatif model G ini, maka dapat menyebabkan miscommunication nantinya. Yang keempat, belajar berkomunikasi yang baik secara sistematis. Yang kelima, belajar menghargai pendapat orang lain, yang mana cocok untuk diterapkan pada semua topik, menuntut siswa untuk memahami satu bahasan dari pengalaman yang dialami sendiri, untuk saling menghargai pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Nah, baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.